Hai guys, perkenalkan nama aku Kami Nurigayana dengan NIM 2302020149. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan tentang desain pembelajaran menggunakan teknik membaca dengan model inquiry learning. Pada kesempatan kali ini, analisis ini akan membahas desain pembelajaran inovatif pada teks rekon dengan elemen membaca dan memirsa melalui pendekatan inquiry learning. Analisis ini dilatar belakangi oleh pentingnya memahami teks rekon dalam pembelajaran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, serta kebutuhan untuk mengembangkan kemampuan siswa dan menganalisis teks secara kritis dan kreatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dan analisis desain pembelajaran. Sebagai seorang pendidik, kita harus mengetahui apa itu desain pembelajaran yang akan kita ajarkan untuk peserta didik. Nah, untuk desain pembelajaran kali ini akan membahas tentang teks rekon. Pada pembelajaran bahasa Indonesia diperlukan mempelajari jenis teks. Jenis teks sendiri ada beberapa, yaitu teks eksposisi, teks prosedur, teks narasi, teks hasil observasi, teks rekon, dan lain-lainnya. Dan masih banyak jenis teks yang akan dipelajari. Namun pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang teks rekon. Teks rekon adalah teks yang menuliskan kembali peristiwa, tindakan, atau pengalaman yang terjadi pada masa lalu atau secara kronologis telah dilihat dengan tujuan untuk memberikan informasi atau menyenangkan pembaca. Teks rekon sendiri bertujuan untuk mengajarkan siswa untuk cara mengevaluasi perspektif dan ide serta menulis berita. Untuk yang selanjutnya yaitu Ahmad Susanto menyatakan bahwa dalam pengajaran bahasa Indonesia, siswa harus memiliki 4 keterampilan berbahasa, yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Keempat komponen bahasa ini saling berhubungan. Menguasai keterampilan membaca sangat penting karena menjadi dasar bagi siswa untuk memahami pelajaran lainnya. Proses membaca dibagi menjadi 2 tahap, yaitu membaca permulaan dan membaca lanjut. Dalam proses pembelajaran membaca, kita menggunakan model pembelajaran yang tepat untuk membaca, yaitu inquiry learning. Nah, setelah kita mengetahui unsur pokok yang akan kita pelajari, sekarang kita akan mempelajari lebih detail tentang unsur-unsur pokok yang akan kita pelajari, yaitu ada teks rekon, membaca, dan inquiry learning. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang teks rekon. Teks rekon adalah salah satu jenis teks yang memuat suatu peristiwa, kegiatan, kejadian, atau pengalaman masa lalu yang telah diamati secara kronologis. Seperti yang dijelaskan tadi, jenis teks rekon ada 3, yaitu teks rekon pribadi, faktual, dan imajinatif. Teks rekon sering digunakan sebagai materi pembelajaran dalam pembelajaran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kedua mata pelajaran tersebut memiliki kesamaan strukturnya. Struktur dari teks rekon bertujuan agar penulis lebih teratur dan terarah dalam menyusun cerita. Nah, untuk struktur teks rekon terdiri dari 3 bagian, yaitu orientasi, peristiwa, dan reorientasi. Orientasi sendiri yaitu memberikan informasi tentang siapa, di mana, dan kapan peristiwa terjadi di masa lalu. Nah, untuk peristiwa atau event adalah menceritakan urutan kejadian peristiwa atau kegiatan yang akan dideskripsikan. Pada umumnya bisa dibagi menjadi beberapa urutan. 1. Urutan peristiwa kehidupan tokoh. Dan yang terakhir yaitu ada reorientasi atau pengulangan pengenalan. Reorientasi merupakan pengulangan pengenalan yang terdapat pada bagian orientasi, sehingga dapat diartikan dengan pengulangan yang merangkum rangkaian peristiwa, kejadian, atau kegiatan yang diceritakan. Untuk menganalisis teks rekon, kita harus mengetahui ciri-ciri teks rekon terlebih dahulu. Adapun beberapa ciri-ciri teks rekon yaitu berisi kejadian di masa lalu, yang kedua menyajikan urutan peristiwa, dan ketiga mengandung fakta. Mengandung fakta yang berarti jika menceritakan kejadian nyata secara ilmiah, dan yang terakhir yaitu mengandung hiburan. Mengandung hiburan yang di sini dimaksud adalah jika kisahkan dengan tujuan hiburan.
Untuk pembelajaran, peserta didik diajarkan jenis teks dan cara implementasinya, yaitu dengan menulis, menyimak, membaca, atau memeriksa dan mempresentasikan. Namun pada kesempatan kali ini kita akan mengimplementasikan dengan elemen membaca. Membaca sangat penting bagi kehidupan umat manusia, terlebih di era informasi dan komunikasi saat ini. Menurut Sudarso, membaca adalah aktivitas yang kompleks dengan menggerakkan sejumlah besar tindakan yang terpisah-pisah. Misalnya, pembaca harus menggunakan pengertian dan hayalan, mengamati dan mengingatkan untuk memperoleh informasi dalam bacaan. Untuk jenis membaca yaitu ada membaca nyaring dan membaca dalam hati. Membaca nyaring adalah suatu aktivitas yang merupakan alat bagi guru, murid, atau pembaca bersama-sama dengan orang lain atau pendengar untuk menangkap serta memahami informasi, pikiran, dan perasaan pengarang. Yang selanjutnya yaitu membaca dalam hati. Membaca dalam hati adalah hanya menggunakan mempergunakan ingatan visual yang melibatkan pengaktifan mata dan ingatan. Tujuan untuk membaca dalam hati yaitu untuk memperoleh informasi. Dalam pembelajaran, kita harus memiliki model pembelajaran yang akan kita sampaikan kepada peserta didik. Untuk kali ini kita akan menggunakan model pembelajaran inquiry learning. Menurut Anggreni, model inquiry learning adalah sebuah rancangan kegiatan yang mendorong semua kemampuan siswa dalam kegiatan belajar untuk mencari serta menganalisis secara kritis, analisis, logis, dan sistematis agar siswa dengan percaya diri mampu merumuskan sendiri penemuannya. Untuk tujuan pembelajaran mencakup kemampuan siswa untuk mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi, menganalisis teks secara kritis, dan mengaplikasikan pengetahuan tentang teks rekon dalam membuat proyek kreatif. Untuk penilaian hasil belajar, penilaian dalam pembelajaran bukan hanya tentang memberikan nilai, tetapi tentang memahami proses belajar siswa dan bagaimana mereka mengembangkan pemahaman dan kemampuan. Pada tahap penilaian, guru dapat memberikan tugas analisis teks dan tugas menulis teks. Selanjutnya untuk materi pembelajaran, yaitu materi pembelajaran harus memperkenalkan siswa dengan ciri-ciri teks rekon, seperti tujuan untuk menceritakan kembali, penggunaan bahasa yang lugas, dan penggunaan urutan kronologis. Dalam pembelajaran teks rekon, pemilihan sumber materi sangat penting untuk menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan bermakna bagi siswa. Sumber materi yang dapat digunakan tidak terbatas pada teks bacaan, tetapi dapat berubah dengan video ataupun audio. Kita sudah ada di penghujung, yaitu simpulan. Simpulan kali ini yaitu desain pembelajaran inovatif dengan pendekatan inquiry learning terbukti meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami teks rekon, mengidentifikasi ciri-ciri, struktur, dan fungsi teks tersebut, serta kemampuan pembaca dan pemirsa secara kritis. Pendekatan ini mendorong keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran, termasuk mengajukan pertanyaan, mencari informasi, berdiskusi, dan menganalisis teks. Itu tadi tentang desain pembelajaran pada teks rekon dengan elemen membaca atau memirsa melalui pembelajaran inquiry learning. Semoga dengan adanya desain pembelajaran ini kita dapat mengetahui tentang desain pembelajaran pada teks rekon dengan elemen membaca dan memirsa dengan model pembelajaran inquiry learning. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.